Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sekolah dan sosialisasi pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Dengan anggota Fasyana Nadia Rahma, Fitrah Zain Habil, dan Isna Salsabila. Pertama, ada pengertian sosialisasi. Menurut Nasution tahun 2009 menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dan dalam berbagai kelompok khusus. Sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Definisi sosiologi pendidikan seperti disimpulkan oleh Abu Ahmadi tahun 1991 menunjukkan pertama, proses sosialisasi merupakan proses belajar, yakni suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya, dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Kedua, dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan yang ketiga, semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkannya sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses belajar atau pembelajaran bagi setiap orang tentang segala sesuatu di dalam masyarakat agar nanti dapat hidup dengan layak di tengah masyarakat. Untuk mencapai semua itu, individu perlu memperoleh bimbingan dari perilaku sosialisasi, yaitu orang tua, pendidik atau guru, dan masyarakat. Dengan sosialisasi dengan baik, individu diharapkan dapat beradaptasi dengan orang lain di mana individu itu berada. Kemudian yang kedua, penyesuaian sosialisasi terhadap lingkungan dan tuntutan seseorang. Sosialisasi terjadi melalui kondisi lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan fundamental. Pola kebudayaan fundamental atau fundamental culture seperti berbahasa, cara berjalan, duduk makan, apa yang dimakan, berkelakuan sopan, mengembangkan sifat yang dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap agama, seks orang yang lebih tahu, pekerjaan, rekreasi, dan segala sesuatu yang perlu bagi warga masyarakat yang baik. Belajar norma-norma kebudayaan pada awalnya banyak terjadi di rumah dan di sekitarnya, selanjutnya di sekolah, bioskop, TV, dan lingkungan lain. Proses sosialisasi tidak selalu berjalan lancar karena sejumlah kesulitan dihadapi anak didik, antara lain adanya kesulitan komunikasi dan pola kelakuan berbeda atau bertentangan. Yang ketiga, ada metode dalam mempengaruhi sosialisasi anak. Yang pertama ada metode ganjaran dan hukuman. Hukuman diberikan kepada anak yang bertingkah laku salah, tidak baik, dan kurang pantas yang dimaksudkan agar anak menyadari kesalahannya. Sedangkan ganjaran diberikan kepada anak yang berperilaku baik. Ganjaran diharapkan agar termotivasi untuk selalu berbuat baik. Kedua, ada metode deductive teaching. Metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, metode pemberian contoh. Anak-anak cenderung mencontoh semua tingkah laku orang di sekitarnya. Yang keempat, yakni konflik yang timbul dalam sosialisasi. Sosiologi identik dengan makna penyesuaian diri atau yang biasa disebut dengan adaptasi. Tingkah laku manusia tidak hanya menyesuaikan lingkungannya, melainkan bisa terhadap tuntutan dan tekanan sosial orang lain. Tuntutan itu ada tuntutan internal dan eksternal. Adanya sejumlah tuntutan ini seringkali menimbulkan kondisi konflik. Yang pertama yakni konflik antara tuntutan internal dengan tuntutan eksternal. Misalnya, untuk mendapatkan status sosial atau social prestige, seseorang harus bersaing atau bertentangan dengan teman-teman sendiri. Yang kedua yakni konflik antara tuntutan eksternal dengan tuntutan eksternal. Misalnya, seorang anak laki-laki mendapatkan tuntutan dari ayahnya agar dia memiliki sifat-sifat kelakian dan menjadi olahragawan. Sedangkan ibunya menuntut agar memiliki sifat yang halus sebagai seniman. Yang kelima yakni sekolah sebagai sistem sosial. Kegiatan pembimbingan peserta didik di sekolah termasuk ke dalam lanjutan proses sosialisasi setelah sosialisasi keluarga dan lingkungan yang telah dilakukan. Fungsi dan peran sekolah dalam proses sosialisasi yaitu mempersiapkan seseorang agar menjadi warga dewasa dalam masyarakat. Diselenggarakan terutama melalui proses pendidikan dalam kelas.
Sekolah bertanggung jawab mengenai hasil proses sosialisasi anak sebelum menjadi pelajar di sekolah itu dan proses sosialisasi yang berlangsung di luar sekolah selama yang bersangkutan menjadi pelajar di situ. Adapun di dalam sosialisasi terdapat proses interaksi sosial. Komponen interaksi yang terjadi dalam sekolah dimainkan oleh 4 kategori, yaitu pimpinan sekolah, guru, pelajar, dan karyawan non-guru. Adanya pola interaksi dan norma-norma tertulis ataupun tradisi tidak tertulis yang diakui kebenarannya, membuat interaksi di sekolah terbagi ke dalam interaksi formal dan tidak formal. Interaksi di dalam kelas dapat membuat suasana kelas akan terasa hidup dengan pelajar-pelajar yang responsif maupun kelas yang mati dengan pelajar yang pasif. Dan ada pula kelas yang bersuasana ribut dan nakal di samping yang tenang dan tertib. Bagaimana suasana sosialisasi terjadi pada kelas tergantung pada interaksi guru dan pelajar serta kedisiplinan. Yang keenam yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, belajar atau learning. Proses sosialisasi individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Dalam proses sosialisasi, individu belajar tentang kebudayaan dan keterampilan sosial seperti bahasa, cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengubah diri sesuai dengan lingkungan atau sebaliknya, mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Yang ketiga yaitu pengalaman mental. Pengalaman seseorang akan membentuk suatu sikap pada diri seseorang di mana didahului oleh sikap terbentuknya suatu kebiasaan yang menimbulkan reaksi yang sama terhadap masalah yang sama. Contoh sosialisasi yang ada di sekolah. Yang pertama, pada saat guru mengajar materi pembelajaran di kelas. Yang kedua, saat siswa melakukan diskusi kelompok atau presentasi. Yang ketiga, saat organisasi siswa melakukan musyawarah. Yang keempat, pelaksanaan upacara bendera. Dan yang terakhir, saat siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.